nama saya Gabrieli Handayani dengan NIM C0D0213/F Perpajakan dengan mata kuliah Akuntansi Perpajakan. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep persediaan di dalam akuntansi pajak. Persediaan merupakan aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal atau barang dagang dan produk jadi. Aktiva berada dalam proses produksi, merupakan aktiva yang bahan baku dan bahan pembantu. Persediaan untuk tujuan PPN, Pasal 1 Bagian E Undang-Undang PPN 1984 menyatakan penyerahan barang kena pajak ke pedagang perantara dianggap transaksi penyerahan penjualan. Barang konsinyasi tidak termasuk persediaan konsigni. Akuntansi persediaan berkaitan dengan sistem pencatatan dan penilaian untuk tujuan perpajakan. Pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPH menganut metode FIFO dan harga pokok rata-rata. Definisi persediaan PSAK 14. Aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, baik barang dagangan untuk usaha perdagangan maupun barang jadi untuk manufaktur, berada dalam proses produksi atau barang dalam proses manufaktur dan pekerjaan dalam proses untuk kontraktor, dan dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan atau bahan pembantu untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Jenis persediaan. Yang pertama, biaya bahan baku dan bahan pelengkap atau harga beli ditambah ongkos angkut, ditambah biaya gudang, ditambah lain-lain yang berhubungan dengan penyimpanan. Yang kedua, barang dalam pengolahan atau barang yang masih dalam tahap penyelesaian. Untuk menyelesaikan produk tersebut, perusahaan memerlukan tambahan pekerjaan sehingga membutuhkan biaya tenaga kerja dan biaya tidak langsung lainnya. Yang ketiga, barang jadi atau produk yang telah selesai diolah dan siap untuk dijual. Sistem pencatatan persediaan. Pada sistem pencatatan persediaan ini, dalam Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008, sistem pencatatan persediaan tidak diatur secara jelas. Selama sistem dapat menunjukkan kebenaran pencatatan, konsisten dan taat asas, ketentuan perpajakan dapat menerimanya. Yang kedua, sistem pencatatan periodik. Yang ketiga, sistem pencatatan perpetual atau Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 menegaskan agar pencatatan sedapat mungkin dilakukan dengan sistem perpetual. Contoh, pada tanggal 4 April 2012, PT Bintang membeli 100 unit barang dan dagangan dengan harga belum termasuk PPN dengan harga 5 juta belum termasuk PPN secara tunai. PT Bintang telah dikukuhkan sebagai PKP sejak 31 Januari. Pembukuan persediaan dilakukan dengan sistem perpetual. Dengan jurnal penyelesaiannya yaitu pada tanggal 4 April 2012, keterangan persediaan barang di debit 5 juta, persediaan barang dagang di debit 5 juta, PPN masukan 500 di debit 500, kas atau bank di kredit 5.500.000. Maka harga satu unit barang adalah 5 juta dibagi 100 unit sama dengan 50.000. Contoh yang kedua, pada tanggal 30 April 2012, PT Bintang menjual 30 unit barang dagangan secara tunai dengan harga jual 70.000 per unit atau belum termasuk PPN. Jurnal penyelesaiannya yaitu pada tanggal 30 April 2012 dengan keterangan kas atau bank di debit 2.310.000, PPN keluaran di kredit 2.210.000, penjualan di kredit 2.100.000, HPP di debit 1.500.000, persediaan barang di kredit 1.500.000. Maka persediaan barang dagang yang tersisa dan tercatat dalam pembukuan yaitu 50.000 dikali 70.000 sama dengan 3.500.000.
Jika PT Bintang belum dikukuhkan sebagai PKP, maka PT Bintang tidak dapat mengkreditkan PPN masukannya sehingga PPN masukan dimasukkan sebagai harga perolehan barang dagang sehingga harga satu unit barang dagang adalah Rp per 100 unit sama dengan 55.000. Dengan jurnal penyelesaiannya yaitu tanggal 4 April 2012 dengan keterangan persediaan barang dagang di debit 5.500.000, kas atau bank di kredit 5.500.000, pada tanggal 30 April 2020 kas atau bank di debit 2.100.000, penjualan di kredit 2.100.000, HPP di debit 1.650.000, persediaan barang di debit persediaan barang dagang di kredit 1.650.000. Maka karena bukan PKP, maka PT Bintang tidak memungut PPN keluaran. Nilai persediaan dalam neraca. Penilaian persediaan barang didasarkan pada harga perolehan. Penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan HPP hanya boleh dilakukan melalui dua cara menurut ketentuan perpajakan Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat 6, yaitu yang pertama dengan menggunakan metode rata-rata atau average atau metode FIFO. Pemilihan kedua metode tersebut harus dilakukan secara taat asas. Artinya, sekali WP memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan HPP, maka untuk selanjutnya harus digunakan cara yang sama. Teknik menghitung nilai persediaan akhir. Yang pertama, menggunakan metode laba bruto atau gross profit method. Metode ini biasa digunakan apabila inventarisasi fisik tidak mungkin dilakukan dan pencatatan perpetual tidak dilaksanakan. Yang kedua, metode harga eceran atau retail method. Metode ini sering digunakan oleh pengecer, pasar swalayan, dan terserba untuk menaksir nilai persediaan guna penyusunan laporan perhitungan laba rugi. Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 dalam menghitung penghasilan kena pajak harus berdasarkan data yang benar dan bukan berdasarkan penaksiran. Baiklah, itulah hasil dari materi saya hari ini. Bila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.